Okay, so the new material in communication in English for today is about direction. Do you know or do you understand about direction? Have you ever heard about direction? Apakah pernah kamu mendengar tentang kata direction? Apa sih direction itu? Okay, to make you more understand about this material, so look at the PowerPoint-nya. Coba kita lihat PowerPoint-nya. Asking and giving direction. Direction itu apa sih? Asking and giving direction, petunjuk arah. Jadi menanyakan dan memberikan petunjuk arah. Bagaimana sih kita caranya memberikan atau menanyakan petunjuk arah itu? Oke, sebelum kita menuju materi tersebut, kita harus mempelajari dulu mengenai prepositionnya of place. Oke, kelihatan kan ini PowerPoint-nya? Terlihat? Belum ada, Miss. Belum ada? Coba nih, terlihat tidak? Udah. Udah, oke. So, what is preposition? Nah, preposition ini adalah apa ya? Nah, ini ya. Contohnya under, over, in, on, in front of, behind, next to. Ini adalah namanya preposition of place ya. Jadi kata keterangan. Nah, under itu artinya apa? Under itu artinya di bawah ya. Kemudian over itu apa? Over itu melebihi ya, atau melewati ya. Kemudian in itu artinya apa? Di dalam. Di dalamnya itu masuk ya, masuk ke dalam ya. Kemudian on itu artinya apa sih? On itu pada ya, jadi nempel pada bendanya itu namanya on. Jadi the mouse is on the box ya. Kemudian in front of itu artinya apa? In front of itu artinya di depan ya. The mouse is in front of the box ya. Behind itu artinya apa? Behind itu artinya di belakang ya. Next to itu artinya di samping atau sama dengan beside ya. Beside juga artinya di samping. Ini adalah contoh dari preposition of place ya. Kemudian in atau inside. Nah, tadi ya, inside itu artinya di dalam. Kemudian on itu pada ya, melekat ya. Kemudian at, nah pada juga sama. Kemudian near itu artinya di dekat. Kemudian under itu di bawah, di bawahnya dekat ya. Kemudian over itu melebihi. Below itu di bawah juga sama, tapi di bawahnya agak jauh. Kemudian above itu artinya di atas ya. Kemudian round itu di sekeliling. Round ya, dikeliling. Through, melalui juga. Among, di antara, tapi di antaranya itu di antara banyak benda ya. Ini kan bola-bolanya banyak tuh, yang merahnya cuma satu, jadi yang merah satu itu di antara banyak bola-bola yang hitam ini. Kemudian between juga sama di antara, tapi di antaranya cuma dua benda ya, jadi di antara yang ini kiri dan sisi kanan. Kemudian behind itu artinya di belakang. In front of itu artinya di depan ya, along itu melalui ya, jalan terus. Kemudian across itu seberang ya, menyeberang. Kemudian up itu naik. Kemudian down itu turun. Opposite itu seberang ya, atau berlawanan nih, di seberang. Onto itu ke ya, off itu keluar ya. Kemudian into itu ke dalam, out of juga keluar, sama pass itu melewati ya. Kemudian next to atau beside itu di samping, against itu melawan ya, melawan arah. Kemudian over itu melalui juga tadi, from to, jadi dari sini ke sini ya. Towards itu melewati. Nah, ini adalah preposition of place juga sama ya. Kemudian look at this example ya. Coba kita lihat di sini. Where is the cat? Jadi gimana sih kucing itu? Sudah jelas ya, kucing itu ada melekat pada
komputer tersebut. Jadi menggunakannya prepositionnya apa? On ya. It is on the computer. Coba number 2, number second, who wants to try? Coba nomor 2, siapa yang mau coba? Where is the cat? Cat ini adanya di mana nih? Ayo, siapa yang mau coba? Under this. Under the Komputer. Jadi preposition ini menggunakan under. Under itu artinya di bawah. Pintar. Next, number 3. Adanya di mana nih si kucingnya tadi? It bukan Miss. Kenapa? Apa? It is in the computer. Nah, it is in the computer. Sudah jelas ya, in. Karena dianya ada di dalamnya. Tuh, di dalamnya. Oke, jadinya pakai in. Jadi jangan salah ya antara in sama on. In itu adanya di dalam, masuk ya. Kalau on itu adanya nempel. Nah, kemudian number 4. Nah, ini kan berada di mana nih si kucingnya? Between bukan Miss. Between itu artinya di antara ya, di antaranya dua benda, di antara dua benda. Kalau among itu di antara banyak bendanya ya. Kalau ini kan dua ya. Berarti it is Between the computer and apa? Salah? Di antara and komputer. televisi. Nah, dan televisi. Jadi kucing ini berada di antara komputer dan televisi. Oke. It is between computer and television. Oke, number 5. Good job. Number 5. Number 5 itu apa? Coba. Behind bukan Miss. Nah, behind, kalimat lengkapnya jadinya bagaimana? The cat is belakang apa belakang bahasa Inggrisnya? Behind the computer. Okay, good job. Number 6. Beside. Nah, beside, pintar. Beside itu artinya apa emang? Samping. Di samping. Kalimat lengkapnya? Kalimat It lengkapnya? is beside the Computer. Pintar. It is beside the computer. Okay, good job. Where is the cat? Di mana kucingnya? Coba. Kucingnya ada di mana nih? Dekat kan, ini dekat. Kalau ini kan di samping, kalau ini dekat. Dekat itu apa maksudnya? near. Near, berarti kalimat lengkapnya apa? Kalimat lengkapnya jadinya apa? It is Near. near computer. Oh, near the computer. Okay, good job, Ihan. Thank you. Sangat mudah kan untuk preposition ini. Jadi jangan sampai salah ya antara in dan on, kemudian under, above, below, terus along, among ya, among, terus apa lagi tadi between ya, jangan sampai salah. Oke. Look at the picture ya. Coba kita lihat. Post office itu ya. Silakan buat kalimat mengenai post office. Boleh menggunakan near, beside, behind, atau in front of, boleh, terserah. Ini untuk menambah nilai kalian ya. Pokoknya intinya untuk komis ini lebih banyak ngomong. Tadi siapa yang jawab yang tadi? Jihan, terus siapa lagi? Saya Miss Siapa namanya? Putri Dwi. Oh, Jihan, Putri Dwi, terus siapa lagi tadi yang jawab? Nadia. Putri Dwi, Nadia, terus siapa lagi? Siapa lagi? Udah ya. Jadi yang tadi jawab Jihan, Putri Dwi, Nadia. Jadi ini mendapat skor ya untuk kombis untuk speakingnya. Oke, coba silakan buat kalimat dari post office. Boleh di samping, di belakang,
kemudian di pinggir, boleh terserah kalian. Yang penting dari kata post office ini. Coba. Siapa yang bisa jawab? Dapat nilai nih. Raisa, Miss. Oke, Raisa, silakan Raisa. Menurut Raisa, post office itu dekat atau di depan atau di belakang atau gimana? Silakan. Raisa. Mana nih Raisa? Iya, tadi dulu Miss, bentar lagi mikir dulu. Boleh. Boleh Raisa mikir yang post office. Kalau yang lain coba mikir tentang hospital. Nah, hospital itu letaknya di mana? Silakan. Menggunakan preposition. Boleh? Ada yang mau hospital? Tadi post office Raisa, hospital oleh siapa? Coba. Saya, Miss. Oh, saya tuh siapa? Putri. Oh, Putri Dwi ya? Ya, Oke, coba Putri Dwi sudah bisa? bisa. Oke, silahkan. Hospital is between the fire station and school. Oke, good job. Jadi school itu di antara fire station and school. Good job Raisa. Raisa lagi Putri buat skor ya. Next. Raisa udah dapat Raisa? Raisa udah dapat? Belum, bentar, Miss. Oke, belum. Sekarang coba home. Home ini adanya letaknya di mana sih? Silakan yang bisa siapa? Under bukan. Under apa? Under itu di bawah. Di bawah apa kalau rumah itu? Police station. Bukan under dong. Ini seberang ya. Di seberang. Kalau under itu lebih ke misalkan kita duduk di bawah meja atau kita lagi apa ya? Pokoknya intinya di bawah ya. Kalau under itu. Kalau ini sih home lebih ke di seberang. Opposite. Nah, opposite. Kalimat lengkapnya apa? Home opposite with police station. Oke, home is opposite of police station. Oke, good. Siapa tadi yang jawab? Siti Rumina, Miss. Oke, Siti Rumina, good job. You got score from me ya. Next, siapa lagi? Yang bisa menjawab yang tentang apa ya? Fire station. Fire station itu adanya di jalan apa? Berarti kan dia nempel kan? Nempel si fire station itu. Berarti kalau nempel itu tadi pakai prepositionnya yang mana? Prepositionnya menggunakan apa? Kemudian berada di jalan apa? Silakan siapa yang mau coba? On. Nah, berarti kalimat lengkapnya bagaimana? Pakai it is. The fire station Fire station is is on. Apa ini bacanya, Miss? apa? OAK. OAK Street. Oke, good job. Jadi kalau misalkan ada jalannya, jadi ini fire station is on OAK Street atau police station is on Park Avenue atau home is on Main Avenue. Jadi is on ya, is on. Oke, good job. Tadi siapa yang jawab? Termina. Termina, good job Termina. Raisa udah dapat belum Raisa? Mana nih Raisa?
Coba buat kalimat menggunakan kata in front of berdasarkan gambar di sini, tapi pakainya prepositionnya in front of. Saya Miss. Oke, silakan. Police station in front of the post office. Oke, police station is front of police office. Oke, good job. Siapa yang barusan yang jawab? Nadia. Oke, Nadia, good job. Nadia yang rumahnya di Permata Bintang ya? Iya. Oke. Oke, good job Nadia. Next, coba menggunakan kata behind. Coba, siapa yang bisa menggunakan kata behind berdasarkan gambar di sini? Ada yang bisa ya? Behind. Behind itu apa sih? Behind itu apa sih? Belakang. Di belakang. Iya, coba Kak bikin kalimatnya. Buat kalimatnya gampang. Jadinya apa ya? Yang belum dong. Yang belum jawab ayo mau nilai 3 nih. Ya. Tidak ada yang mau, gampang ini. Di belakang, di belakang. Kayak misalkan mobil ini ada di belakang apa? Kalau ini Miss boleh gak? Boleh. Apa? Hospital resort. Apa sih? Kat. Apa? Benar. Oke. Bisa ngomongnya. Oke, apa? Hospital is located behind the school. Oke, hospital is Is behind the school. Is behind the school. Jangan hospital it is. Jangan hospital it is, karena it itu udah menggantikan hospital ya. Jadi hospital is behind the school. Oke, good job. Siapa yang jawab barusan? Jihan. Good job Jihan. Coba siapa yang tahu letak dari mobil merah ini nih, lihat. Letak dari mobil merah ini adanya di mana sih? Di belakang perpustakaan. Di belakang perpustakaan. Selain itu, kan di sini ada Under. It is under the mobil blue. Emang ini di bawahnya. Jadi mobil biru itu apa sih? Di atasnya mobil merah. Oh iya. Di pinggirnya dong. Kalau di atasnya nanti ini dong ketumpuk gitu. Pokoknya kalau under itu artinya di bawah ya, jadi ketumpuk di atas nanti. Itu kelihatannya ketumpuk. Kelihatannya ketumpuk. Iya, gambarnya ini berarti salah. Ya berarti ini coba di antara ya kan, mobil merah ini. Berarti apa tuh bahasa Inggrisnya? The red car is Between apa? between the library and blue car. Oke, good job. Siapa lagi nih yang jawab? Firumina Miss. Siti Rumina, good job. Ini Raisa udah dapat belum? Jadi tadi Raisa malah hilang. Raisa masih ada nggak? Raisa, kok hilang?
Oke, coba yang lain tadi, post office. Post office kalimatnya bagaimana nih? Boleh dekat dengan tiang bendera, boleh dekat dengan fire station, boleh ada di jalan ini, boleh dekat kantor, kalau di kantor polisi boleh. Boleh. Post office. Office is behind the police station. Oke, post office is behind ya, bukan behind. Behind the police station. Oke, good job. Siapa ini yang jawab? Oke, Anjani, good job. Jadi ini artinya behind ya, bukan behind. Oke. Mudah kan untuk preposition ini? Coba ini sekali lagi nih. Coba siapa yang bisa menerangkan letak dari museum? Letak dari museum, siapa yang bisa menerangkan? Museum, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Saya Miss. Oke, boleh. Siapa ini? Siti Rumina. Oke, Siti Rumina. Boleh. Berarti museum itu letaknya ada di mana? Di belakang supermarket. Oke, kalimat lengkapnya jadi? The museum is behind the supermarket. Oke, good job. The museum is behind the supermarket. Good job, Siti Rumina. Next. Coba siapa yang bisa menerangkan cinema? Cinema itu apa sih? Bioskop ya. Bioskop itu apa sih? Letaknya di mana sih dia? Ini beside the library. Oke, beside. Good job. The cinema is beside the library. Oke, di samping perpustakaan. Barusan yang jawab siapa? Nadia. Nadia, good job Nadia. Jadi kalau nempel kayak gini kan berarti di samping ya. Di samping itu berarti apa namanya? Beside. Oke. Nah, kalau ini nih perahu ini adanya di mana sih? Ini pakainya in apa on? Coba. Lebih tepatnya in atau on perahu ini? On ya, karena ini tuh adanya di atas menempel. Kalau in berarti dia adanya di dalam. Oke. Jadi on the river. Oke. Lucu.